ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi auladihi wa azwajihi dzurriyyatihi sahabatin tobin ulama amilin muhlisin mujahidin fi sabili rabbil alamin jamil malaikatil muqarrabin khususan ila arwahi syaihul Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Nur Jati Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon ulama Babakan Ciwaringin Cirebon Ki Jatira Ki Amin Sepuh Ki Azhari Amin Ibu Nyai Haji Halimah wa abaina wa ummahatina buat kedua orang tua kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang lainnya pada sakit. Jamaah sakitnya berjamaah. Kita lanjutin yang kemarin. Kemarin sampai masalah belajar, waktu yang bagus untuk belajar. Bisa disyariatkan bahwa masa emas itu masa remaja. Nah, kalian ini masa emas ini ya. Ini asli nih. Nanti kalian akan tahu ketika sudah seusia bapak, seusia kakak-kakak kamu yang sudah pada tua-tua itu oh iya ya, oh iya. Makanya saya sering bilang cari kenangan yang indah. Cari kenangan yang indah. Bikin, kalau bisa bikin kenangan yang indah. Ya. Caranya kemarin kan sudah banyak dikasih tahu. Di antaranya ya tadi ya, kita fokus pada tujuan. Kalaupun ada orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti kita, misalkan goblok kamu, ya tinggal diajarin aja gitu kan, biar aku pinter kan gitu ya. Jadi lentur, kita bersikap lentur seperti tanah liat, ketika dilempar batu pun akan nempel gitu. Ya. Maka akan jadi sesuatu yang indah, semua hal. Karena hari ini kita taklim itu termasuk salah satu kitab akhlak ya. Jadi saya akan banyak memberikan penjelasan kontekstual. Jadi teksnya begini, saya jelaskan begitu. Karena perkembangan zaman berbeda. Seperti ini, nanti kita baca. Selanjutnya faslun utawi ikilah fasal sawiji fi syafaqati ing dalem nerangaken syafaqah rasa sayang, rasa welas, wa nasihati lan nasihat menuju kebaikan, menuju kebagusan. Wayam bahilan dianjuraken, wayam bahilan sayogyane ayakuna apa ingin ta'ana sohibul ilmi sapa wonge kang duweni ilmu, jadi wong alim.
setelah kalian belajar ini kan kalian termasuk orang yang punya ilmu, orang alim. Apa yang harus dilakukan orang alim? Pertama, musfikon, iku dua sikap sayang. Musfikon, syafiq. Musfikon dua rasa sayang, nasihan lan nasihati maring kebagusan, ghairu hasidin lan ora hasud, dengki, tidak punya rasa dengki. Fal hasadu, karena sifat dengki iku ya duru, iku gawe bahayani, wala yanfa'u lan ora manfaat. Gitu. Jadi sudah sampai ke taraf sana. Pelajaran kalian itu sudah pada taraf menjadi orang yang mengetahui ilmunya. Seperti saya sering tekankan, kalau di lingkungan begini, tolong kalau sama yang lebih tua kita hormati. Kalau sama yang muda, lebih muda, kita harus sayangi. Ya. Nah ini termasuk sifatnya wong alim yang harus dipunyai sama orang yang mengetahui ilmunya. Jadi ilmu itu bukan untuk kalau kita sudah bisa, sudah membodohi yang belum tahu, ya nggak boleh membodohi orang yang seperti tadi. Sikap toleran itu bahaya kalau itu pada dilakukan orang yang tidak memiliki hati yang baik, tidak punya sifat sayang, tidak punya sifat hormat. Itu bahaya. Kenapa? Karena dia akan mampu menutupi wajahnya. Misalkan seorang yang suka mencuri, maling, kita nggak bakal tahu dia itu suka mencuri. Orangnya kerapiak, kadang ledekin kamu, kadang ini itu. Nah, itu dia bisa memanfaatkan situasi. Di kamar sepi, ada dia doang, kita godain. Tadi sana ada sebelah, enak aku titip ya. Kamu keluar di sebelah, kamar kosong, diambil lah kan kita. Gitu, ya kan? Berarti kita sudah dibodohi sama orang yang pengetahuannya lebih banyak dari kita. Gitu. Tetapi orang seperti ini biasanya saking dekatnya sama kita sehingga kita nggak mempunyai rasa privasi sendiri. Dan peluang-peluang ini sulit sekali kalau kitanya masih belum mandiri. Kitanya masih belum mempunyai sifat-sifat yang selain mandiri di pesantren itu ya menjaga barang-barang sendiri lah, ya. Bukan posesif tapi ya menjaga barang sendiri, mulai kerudung, mulai baju, sendal, ya. Sendalnya hilang, kamu taruh di mana? Di depan. Kalau di depan begitu, yang pentingnya itu harus ikhlas, ya. Karena yang keluar masuk bukan 1 orang, 2 orang, 10 orang, ratusan keluar masuk. Dia mau pergi, sendalnya ada di atas, malah ke atas, pinjam dulu sebentar, kosong. Banyak, tapi kalau diikhlaskan sama kamu, dia nggak kosong. Makanya sendal kan sudah dikasih tahu, harus dibawa, disimpan di plastik lah kalau bisa di dalam. Sepatu juga, ya, gitu. Apalagi pakaian, ya. Ada hal yang sangat saya tidak suka, ini sudah di luar kontrol saya.
Jadi masalah kalian bagaimana menjaga privasi baju dan sebagainya. Mulai proses, sekarang baju hampir semua laundry. Mulai proses kedatangan, ya. Bahkan banyak sudah ini saking malesnya anak santri ini yang suka nyuci sampai ngambilin baju kotornya di lemari, di tempat baju kotornya diambilin, kemudian dibawain, habis itu dicuciin, balik lagi itu baju bersihnya juga dimasukin ke lemari sama petugas cucinya ini sudah di luar konteks. Artinya ya ini hanya satu pandangan. Seumpama namanya orang kalau sudah kepepet itu luar biasa, tindakannya itu nggak bakalan bisa kita duga kalau sudah kepepet. Seorang ibu yang anaknya ada di kolong mobil dan hampir kegencet, itu mobil bisa diangkat karena kepepet sama seorang ibu. Ya. Yang tidak melatih ototnya atau melatih kemampuannya untuk bisa mengangkat seperti itu, tapi ajaib. Itu kalau sudah kepepet, orang yang dikejar hutang, ya, yang cepat dapat hutang, itu kalau kepepet, habis tidak bisa, orangnya nggak ada, TV-nya bisa dibawa untuk mengembalikan modalnya dia. Tega dia, gitu. Orang kepepet, ya seperti itulah. Uang habis, saya masih harus begini, apalagi untuk gaya hidupnya, untuk beli kuota dan sebagainya, bisa ngambil punya temennya, begitu. Jadi untuk antisipasi hal-hal kepepet tadi, untuk melatih kemandirian kalian, saya mulai sekarang akan melatih satu sifat kemandirian, sehingga saya tidak ingin ada lagi nanti orang atau santri yang baju kotornya diambilin di kamar. Saya nggak mau. Jadi nanti akan ada pengumuman ini ya, satu kebijakan ya, dari orang tua santri juga sudah pada ngeluh anak-anaknya masalah pakaian saja selalu masalah gitu. Ya, hilang lah, inilah ngakunya hilang lagi lah. Jadi nanti baju kotor tolong di kamar satu wadah, nanti kalau ketika tukang itu taruh di sini. Baju bersih pun taruh di sini, dilarang itu tidak diantar sampai ke kamar. Jadi kalian yang harus ngontrol, lihat baju bersih kamu sudah ada belum di sini, nanti baru ambil. Ya, ini sudah nggak benar. Loh kan nggak semuanya pas saya doang yang ngitung baju. Ya justru karena kamu itu ada yang lain kena batunya. Ya, ibaratnya seperti kamu dan yang lainnya itu juga harus negur. Kalau ada temannya yang sampai ada seseorang bukan ibunya, bukan kakaknya, yang so akrab, baju kamu yang dalam lemari itu kotor-kotor diambilin, ini bersih-bersih dimasukin. Ya, itu lemari temen orang dia terbiasa, lemari temen yang lain juga pengen digituin. Tapi kamu tidak tahu dinamika manusia, motivasi manusia hidup itu aneh-aneh ya. Perubahannya itu sabit kolbi. Ya mukul itu kolbi luar biasa ya. Cobaan buat orang. Kalau orangnya kuat, orangnya nggak kuat, ada peluang-peluang di lain waktu. Yang lainnya juga sama. Loh kan sayanya enggak Pak Marion. Ya justru yang enggak laundry ini yang harusnya menegur. Kenapa? Karena dampaknya kamu juga kena. Ibaratnya kalau misalkan hutan lindung, kemudian ada yang mencuri hutan ini, kayu-kayunya ditebangin. Nah, kamu sebagai penduduk situ bilang, lah kan bukan saya Pak.
yang ambilin itu. Yang dosa kan yang itu yang nebangin. Ya minimal kamu laporan sama petugas kehutanan bahwa ada yang nebang hutan. Kalau kamu nggak bisa bertindak, nggak bisa mencegah. Loh, saya kan nggak ada hubungannya, saya punya pekerjaan. Sudah lihat aja nanti ketika hujan lebat tiba. Bener, hujan lebat tiba, biar longsor berat. Bukan cuma rumah yang pada ikut nebang saja, rumah yang nggak ikut nebang juga berayat, kena semua dampaknya. Gitu. Nah, jadi saling menjaga. Makanya nanti kalau ada anak yang baju kotor diambilin di kamar, baju bersih dimasukin lemari di kamar, nanti dia akan ditajir. Dampaknya tadi, hal negatifnya tadi, yang kedua tidak mandiri, yang ketiga sudah kelewatan malesnya. Masa naruh baju kotor di sini aja nggak bisa. Akhirnya yang lain tuh begitu, kita nganggap wajar. Ada temennya kamu, temennya ya, bukan temen kamu. Mau diem, ada temen, karena kamu sudah biasa kamar dimasukin orang lain, maka ketika ada temen yang lain, temennya siapa? Ada temennya dia kali ya, biarin, duduk apa, agak ngeliatin, oh lain kali di sebelah sana ada barang itu. Dinamis, manusia ini dinamis ya, biasa. Manusia itu orang sekali berkanjeng Nabi yang maksum saja, yang maksum nih, maaf ini ya, itu pada suatu saat pernah luput sholat subuh. Maksum loh ya kanjeng Nabi, sedikit aja ditegur Gusti Allah. Jadi ketika kanjeng Nabi malam habis melakukan sesuatu sampai jam 2 malam, beliau dilanda ngantuk yang amat sangat. Kemudian sama Bilal bilang, Bilal, aku kayaknya ngantuk banget, tapi sebentar lagi mau subuh. Ya Rasul, kata Bilal, tidurlah sejenak, nanti pasti aku jamin saya bangunkan pas subuh. Tapi Bilal juga ngantuk. Nah, Nabi tidak pernah itu sholat qadha, sholat tinggalan tidak pernah seumur hidupnya. Tapi tetap Allah bisa membuat bahwa kamu manusia gitu. Akhirnya Bilal ngantuk, tidur juga. Bangun setelah ada matahari mengenai mukanya. Bangun, loh kita jam 8 lah, jam 10. Bilal, berani jaminan sirah, katanya dibangunin. Ya Rasulullah, sebagaimana engkau saya juga dilanda ngantuk. Karena dia manutnya sama kanjeng Nabi terus, Nabi ngantuk melu ngantuk. Padahal tadi jamin bahwa beliau itu akan membangunkan dari kantuknya. Begitu. Jadi kanjeng Nabi saja mudah ya, meskipun maksum. Apalagi orang awam, bebet, anaknya sakit, uangnya tipis, nggak ada, bahkan untuk sahur utang aja kurang. Tiba-tiba ada HP bagus baru. Ya, yang lain udah nggak ada apa, bledos lagi, terus-terusan ya. Nanti ini ada lagi, kalau tetap begini, tidak ada tindakan dari kita. Nah, makanya untuk mengantisipasi tadi, pertama pertahanan tadi, ya, kita antisipasi tadi. Nanti yang diambil baju di dalam, tajir. Jadi kalau ada dia, baju kotor, mau dingin, kotak dulu kita baik. Siapa yang diambilin nanti ditajir, seberat-beratnya. Mungkin dibotak plus 10.000. Jadi kucing berapa helai gitulah maksudnya. Jadi kalau ada orang kesini tukang lonti siapa saja, mau arti mau ini begitu, ini orang jualan siapa aja, itu
cukup di sini. Tunggu Bu, di sini aja. Kok kita sendiri dewek? Gitu. Ya, kamu ambil baju kotor taruh di sini. Nanti pas baju bersih mau masukkan, aja Bi, kok tegak kita. Pokoknya siapa aja. Ya. Kasihan. Yang anak yang rajin, anak yang itu mah gampangnya. Anak yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Yang kasihan. Kalian juga masa depanmu bagaimana kalau itu aja masih diurusin orang? Kemandirianmu di mana? Padahal salah satu keunggulan pesantren itu mandiri. Empong, buru, dewek, burung waya mangas. Menyelesaikan masalah sendiri. Orang tua paling SMS, WA, orang tua nggak ada di sini. Tapi itu yang membuat kamu strong. Namanya matilul khuluq. Orang yang berkepribadian mati kuat. Ya. Itu. Mungkin menurut kalian biasa aja sih. Gini-gini aja nggak ada perubahan. Tapi kamu nggak tahu bahwa ya, matilul khuluq sudah terprogram pada pribadi-pribadi santri. Kemandirian itu sudah produk hasil. Sekarang masalahnya keahlian apa? Kalau tadi kemandirian, kalau keahlian ini kita pelajari dari ngaji, sorok, latihan, praktek. Tapi melihat perkembangan zaman sekarang ini akhlak nomor 1. Akhlak nomor 1. Jadi kalau inti kesuksesan seseorang, kemarin saya sudah cerita ya, itu paling besar itu ada pada akhlak. Emotional question, bukan pada IQ, pendidikan, bukan. Sekarang sarjana lihat, puluhan ribu bahkan jutaan yang nganggur. Nanti kalau ada lowongan kerja itu luar biasa. Kemarin PNS itu 5 juta orang yang masuk PNS. Padahal guru cuma diterima 100. Pegawai Departemen Keuangan 50. Sekitar 400 PNS yang diterima, tapi yang daftar 5 juta. Coba, luar biasa enggak? Jarang kan? Tapi lihat kalau dari EQ, dari akhlak yang baik, ya. Lihat. Contohnya kemarin orang-orang juragan besi di Kasang. Nah, itu. Mereka omset miliaran dan sebagainya, padahal sekolah IQ-nya cuma SD. Tapi kemampuan akhlaknya, akhlak meyakinkan orang. Ini loh. Dari segini kuat satu besi. Luar biasa. Orang percaya, membeli lagi ke dia, ngomong sama dia, mau beli di sana barangnya bagus. Orang pada percaya dan dia sukses. Anak buahnya bahkan ada yang S1, S2 yang lagi-lagi. Luar biasa. Saya juga pernah nerangkan dulu tukang yang dulu bangun di sini, ya, sekitar 30 tahun yang lalu, zamannya orang tua, ya, abinya Bang Munib itu bangun ada tukang yang bekerja. Beliau bekerja itu tidak memikirkan yang lain. Karena sama abinya Bang Munib dibilang, bakal menggawe diniati sing gede, niati sing bagus. Ya belajar, ya dulu ganjaran. Gitu. Ya. Kenapa? Bakal diniati luru duit, mau menggawe masa beli duit, kan pasti udah dapat uang. Jadi niatnya sejen baik, yang bagus. Akhirnya dia memasang bata setahap demi setahap, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nyusun bata ki, bangun ki nganggo belajar bocah. Tetep
Bismillahirrahmanirrahim. Dia ini bata ki nganggo yang namanya boji. So, tiap susunan bata itu dia bacanya Bismillah. Kemudian di sana menjadi tukang nomor 1 membangun MTS yang sebelah sini nih, ya. Dulu itu lapangan voli gitu, mulai tempat jajan ke sebelah timur sampai Mang Walim itu tempat bola voli. Udah dibangun dari sini ke sana, beliau ikut ke sana. Udah selesai 2 tahun beliau ikut ke Cirebon, ke bibi saya di daerah Bima, itu perumahan Pertamina, karena adiknya ibu itu suaminya orang Pertamina. Kemudian bangun di sana, selesai merantau di Jakarta. Karena akhlak dan pribadinya yang tawadu, akhlak pribadinya yang integritasnya tinggi, omongannya yang bisa dipegang. Di Jakarta dia punya pengalaman bangun ini, bangun perumahan, bangun apartemen. Kemudian di suatu hari ada Pak Haji sedang melongok-longok suatu tanah kosong. Kemudian beliau ada lewat di situ, kemudian ditanya mau kemana, mau bawa peralatan tukang, saya mau bikin apartemen itu, tolong kasih tahu saya kalau bangunan tanah kosong itu 100 kali 50 meter itu kalau dibangun lantai 2 itu berapa kira-kira biayanya. Dilalah karena pengalamannya, karena niat baiknya dan ilmunya, dia bisa melihat bangunan itu, bisa membayangkan saja seperti komputer. Tek, bata sekian, ini sekian, genteng sekian, tangga sekian, semen sekian. Dia bisa menentukan satu harga, sekitar 190 juta. Buat keuntungan pemborong misalkan 25 juta, 215 juta Pak Haji. 215 juta. Bisa berdiri. Kamu bisa menghitung sampai ke situ. Insya Allah Pak Haji. Ya sudah. Menurut perasaan dan hati saya, kamu bisa membangunkan itu. Besok ke rumah Wakaji di Alamate. Akhirnya besok ke rumahnya, terus mendapat dorongan bangun itu dan bagus hasil. Akhirnya Wakaji ngomong nih saja nih, rumah kita dibangun kamu. Bayangkan kalau arsitek menghitung itu 3 bulan, diukur dulu kanan, kiri, atas, ukur, masukin komputer, batanya dari sini, ruangan sini segini, semen, lamanya minta ampun, terus terbangun gambar rumah ini dan sebagainya, berbulan-bulan baru keluar angka juga bombastis luar biasa. Mungkin tadi yang 215 sudah keuntungan pemborong, tinggal terima kunci. Kalau sama arsitek itu bisa 600-700 juta. Kalau pakai arsitek, ya. Nah ini kesuksesan itu, cara kerja Gusti Allah membuat orang sukses itu luar biasa. Cara kerjanya begitu. Akhirnya pernah main ke sini, kemudian bawa mobil. Waktu itu di atasnya Fortuner itu apa ya namanya, mobil penjelajah. Pokoknya di atasnya Fortuner Toyota. Wah, harganya hampir 1 miliar ya, lebih. Datang main sini, ketemu ayah. Ditanya sama ayah, ya bisa mengkonon preben. Terus dari Wakaji kok, kita bengen ke Wakaji, bakal menggawe aja luru duit. Karena bakal menggawe pasti oleh duit. Kita mengono luru pahala, luru ilmu. Akhirnya mau tukang biasa meningkat, tukang nomor 1 meningkat jadi pemborong. Bahkan anak buahnya ada yang S3 sekarang di Jakartanya. Ya, S3 itu S1-nya banyak, arsitektur tadi insinyur banyak dia. Konsultannya dan sebagainya itu S2, S3. Ya, luar biasa. DWK lulusan SD, orang dari sini, Udur ke sana tuh apa? Cidenok, dari sana. Kampung biasa, petani, bapaknya itu suka nyangkul di ayah saya. Suka nyangkul, bukan tukang yang pakai traktor, nyangkul. Kalau bikin galengan gitu kan, sebelum di traktor.
itu anaknya luar biasa. Wah, sungkem. Masya Allah. Akhlaknya masih bagus. Akhirnya saya mempunyai kesimpulan, ini yang paling besar kesuksesan seorang itu dari akhlak. Bagaimana menghadapi orang, hormat ya. Kalau di kantor kamu tidak tahu cara menghormati orang sekarang nih, menghormati pengurus, menghormati pengasuh, kamu nggak tahu, nggak dididik dari sekarang, jangan harap kamu misalkan kerja di kantor, kemudian itu penyesuaianmu akan lama kalau nggak dilatih dari sekarang. Tapi kalau sekarang sudah terbiasa, ya wis di mana aja kamu bisa membawa diri. Ya. Jadi harus tahu cara menghormati pengurus bagaimana. Anak kerja itu ada di dalam, ada supervisor. Kamu tuh nggak sembarangan menggawe anaknya. Enggak. Memang ada job description-nya, ada job description namanya. Cara kerjanya tuh ada. Kamu masukkan data entry, ini nasabah baru ke komputer bagian ini itu bisa dilatih cepat. Tapi cara kamu laporan sama atasanmu, atasan tuh koordinator doang loh ya. Tukang masukin data di komputer ada koordinatornya. Itu udah atasan kamu. Atasannya dia ada lagi atasannya manajer. Di atasnya manajer ada senior manajer. Senior manajer ada lagi MM apa? Territorial Management. Di atasnya itu ada GM, General Manager. Nah, itu biasanya kepala kantor namanya. Cara hormatnya bagaimana berjenjang gini? Kamu atasan kamu ini nggak suka sama ini, kamu laporan ke atasnya, malah kamu yang dapat nilai minus. Lapor langsung aja ke atasan yang lebih tinggi. Kamu tidak punya loyalitas. Padahal kerja itu yang penting loyalitas. Ya, loyalitas itu apa? Loyalitas. Nih, contoh loyalitas. Kalau tentara ya, biasanya kalau misalkan itu kan latihan nih. Kemudian kalau salah kan tempeleng. Kayak kamu tuh kemarin saya tempeleng. Tapi kalau tempelengnya kena telinga, itu boleh ngebales, boleh komplain. Ya, boleh komplain. Jadi saya nepak bagian wajah karena memang latihan biar tebal muka. Tentara begitu, fisik ya hukumannya. Kedisiplinan sih harus ada efek jerah. Itu melatih otot kamu supaya tidak salah. Itu benar. Memang kalau kita lihat dari luar kejem banget latihannya. Tapi kalau secara motorik itu benar, memprogram kita. Jadi tidak salah, nggak boleh salah. Kalau salah tentara tembak musuh kena kamu mati, nyawa. Jadi harus disiplin. Ya, kapan menembak, kapan tidak, kapan mencet tombol bom, kapan mencet tombol air, kapan mencet tombol makanan. Harus bener. Pas saya mencet makanan buat temen, mencetnya bom. Wah. Lalu ya. Makanya dilatih ototnya supaya takut ketika salah. Nah, ya mencet ini ya ini, A ya B. Gitu. Makanya tekanan mentalnya di pressing. Tetapi ketika salah, atasan boleh dibalas, bisa komplain. Namanya kita laporan ke polisi militer, laporan ke ini. Tapi polisi militer pun melihat kesalahannya. Kalau hanya karena tamparan, ya sudah malam ini kamu tidur. Karena dilatih keloyalan. Dia harus loyal sama pimpinan, baru salah segitu. Gitu kan? Harus loyal. Wajar manusia salah. Udah kamu tidur dulu, besok baru laporan ke sini. Jadi itu biasa tentara kalau udah tidur bangun lagi, ya cuma begitu, akhirnya nggak jadi laporan. Gitu. Sering itu lama-lama sifat loyalnya muncul. Oh iya ya, mau nggak atasan kita kudu harus tetap hormat. Ya, kamu dimarahin ibu kamu, zirat turu liburan ning omah, ayo pada sembahyang mana, udu dingin, ngaji terus. Setiap hari setelah 3 hari liburan, hari keempat, kelima, keenam diomelin terus. Tapi itu adalah kewajiban orang tua. Ngomelin kita itu pekerjaan orang tua. Kalau nggak ngomel berarti dia bukan orang tua kamu.
Mungkin pembantunya yang ngomel, berarti kamu anak pembantu. Ya tapi kita lihat kesibukannya juga, ya nggak saklek begitu. Tapi yang jelas itulah pekerjaan mereka dan kamu harus tetap hormat. Kita harus tetap loyal sama mereka. Jangan dikongkon ya aja. Itu cuci piring. Ya wis, aku nyuci piring, tapi ibu jangan ngomel-ngomelin saya kalau saya bangun kesiangan nggak sholat subuh ya. Berarti sudah tidak loyal. Orang loyal tuh salah bener bagus besake sing Gusti Allah. Gitu. Nah ini, kalau sudah punya pandangan begitu, kesuksesan itu akan ada di tangan kita. Seseorang memiliki tadi integritas, loyalitas, apalagi fasilitas, isietas, solidaritas. Itu ya. Jadi karakter kita ini yang bikin kita sukses. Ya. Karakter kita. Coba kamu tanya sama orang yang sekarang posisinya sudah tinggi, dia sendiri gak kerasa loh kok. Iya. Saya punya teman dulu waktu kuliah. Dulu kan kamu ini kan jager termasuknya ya. Kalau kumpul-kumpul apa istilahnya tuh apa yang menguasai itu biasa megang. Jadi kumpul-kumpul, batur kumpul. Gak nang kopi. Ini nggak ambotnya pada teka kumpul. Si A yang namanya si A lah, saya nggak mau nyebut. Nah, kalau ada acara ini, saya kan bikin organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Gunung Jati, sewilayah 3 Cirebon di Jawa Timur di sana. Dulu belum ada. Adanya IMADA, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Kalau Sunda itu apa ya? Mitra Pasundan. Itu khusus orang-orang Sunda di sana, Bandung, Ciamis, Banten, semua lah, Sumedang, tahu kumpul di situ. Namanya Mitra Pasundan. Cirebon itu nggak ada. Akhirnya kita bikin. Biasanya ikutnya di Mitra Pasundan, tapi kadang ngomongnya tuh umahnya ngerti tapi angel ngomongnya kan ngalohok. Makanya acara ya. Nyanyi lagu-lagu Sunda gitu. Ya tapi ngerti. Kita mengerti kamu ngomong, tahu. Tapi untuk ngomong itu susah. Akhirnya kita jadi anggota aja. Kapan melejitnya akhirnya bikin. Tapi banyak Sundanya juga masih kan dari Majalengka, Tiga Cirebon. Karena Majalengka, Kuningan kan masuk Sunda juga. Tapi mereka biasanya anggotanya 2. Nah si orang yang tadi suka kita suruh-suruh bikin kopi, bikin apa tuh nurut, nggak ngomong dia, nggak komplain, nurut. Bikin kopi sih, ya bikin ini, ya. Kemudian ketika satu masa ada kegiatan ini, siapa yang mau jadi, siapa mau kemana itu? Siapa yang jadi ketua panitia? Si apa, si A, si A kan, si A. Lagi. Tadinya sih cuma jadi korban-korban aja. Tapi lama-lama ternyata dia terasah mental. Ya. Sekarang ya, si orang ini itu setiap minggu dinas ke luar negeri. Seluruh dunia pernah diinjak sama dia. Kerjanya di MNC. MNC itu yang ada RCTI, Global TV, detiknewsco.com. Hah? Bukan, kalau RCTI, kalau Trans 7 Trans Corporation. Yang MNC Group, Global, RCTI, MNC TV, terus korannya itu Sindo, banyak ya. Perusahaannya juga banyak. Indomaret itu perusahaannya MNC juga. Indomaret itu seluruh kecamatan ada 3-4-5 biji. Itu MNC ya. Punyanya Haritanu Sudibyo, bosnya. Nah, dia saya karena gampang disuruh. Dulu saya program dia memang untuk bikin kopi, bikin apa, kumpul tuh. Jadi saya korban lah kalau di sini biasanya. Rahmat. Sama, Roan, mungkin. Siapa yang di sini? Oh Dila atau ini. Siapa yang jadi senpai? Dila gitu. Akhirnya Dila yang latih para anu. Ya sama waktu itu.
Ternyata suksesnya luar biasa, melampaui kita semua. Teman-teman saya yang ketua PCNU Cirebon kan teman juga dulu, wakil OSIS, saya ketua OSIS ya, Kang Aziz. Gak ada apa-apanya sama anak. Nah kalau ada acara PBNU, duduknya itu akil sirot itu ya hormat ke anak ini. Kalau enggak ya berita di TV di mana itu bisa jelek. Dia termasuk orang berpengaruh, mempengaruhi berita. Paham nggak? Berita ini ternyata banyak yang megang supaya tergantung satu orang. Menjelekan Jokowi, benar semua. Sekarang dia pro Jokowi, bagus kan Jokowi? Bagus semua. Ya, meskipun Jokowi koruptor juga diberitakan tuh bagus. Meskipun Jokowi, apalagi yang bagus, tombol bombastis, wah itu berita itu jangan kamu percayai sekarang. Setelah kamu ngobrol sama anak ini, ya, saya ketemu kemarin pas reuni di Semarang sama ya teman-temannya. Jadi ternyata begitu berita di media, di komputer itu ya, Google kamu cari berita misalkan tentang Via Valen, itu tergantung siapa yang posting. Kalau detik.com ke sini, kalau golongannya ANTV itu apa namanya ya, ke sana. Golongannya Trans Corporation ke sana. Apalagi golongannya Metro TV ke situ. Jadi banyak yang nunggangin. Jadi kamu harus sekarang kalau sama berita jangan terlalu terpengaruh hanya untuk menguatkan pendapat kamu saja, ya. Menguatkan pendapat kamu. Nah, kenapa dia bisa sampai begitu? Ya tadi dia suruh bikin kopi itu tanpa ada disuruh temen loh ya. Saya temen kuliah satu angkatan. Dia mungkin takut apa masih sama saya. Nah, tadi karena sayanya suka sama orang tuh dulu tes baiklah istilahnya kan. Dia dengar saya ini. Kedua saya dari Cirebon. Menurut luar biasa. Terasa dia ada acara ini siapa ketuanya, acara ini misalnya Padang Ulanan siapa yang jadi Padang Ulanan, kita sama teman-teman tuh ambil pegel Padang Ulanan kok masang spanduk, masang lampu ya. Dia jadi melas di dalam hati. Tapi ternyata itulah pelatihan dia sekarang memiliki skill manajemen yang luar biasa. Kata-katanya bisa mengarahkan TV gambarnya ini. Hari ini TV gambarnya harus masalah banjir semua. Hari ini TV harus berita tentang makan. Ya kuliner, ya masalah ini, masalah kesehatan makanan, Badan POM, apa yang berhubungan sama iya. Emang begitu. Tergantung. Misalkan sekarang lagi rame masalah apa? Bukan. Masalah yang ada di dunia maya yang lagi ngetren. Sule. Bukan. Ini masalah uang itu loh, esmeling. Artis-artis banyak yang tersangkut masalah penanaman modal palsu ya. Gitu. Ya kan itu nih. Pengen dialihkan misalkan ke masalah yang lain. Misalnya tentang Gus Baha mempunyai istri lagi. Beritakan Gus Baha punya istri lagi. Gus Baha semua. Kemudian sedang tren lagi di sana berita tentang misalnya Jokowi tidak bisa mengurus Natuna. Dibelokin. Ya, dibelokin sama orang-orang kayak dia tuh. Sekarang ganti masalahnya tentang bagaimana Anies Baswedan tidak bisa mengurusi banjir di Jakarta, padahal dia ngurusin banget, tapi nggak masalah, berita bok, sehingga
Apabila satu kebohongan terus-menerus bertubi-tubi, maka itu akan dianggap kebenaran. Ingat nih ya, prinsip media teknologi. Oke, beri kemauan. Kasih jalan, tolong. Ini ada Habib Roni. Mau lewat Habib Roni. Punten, kasih lewat. Habib Roni. Oh, mau berisi menit lah. Sedikit baikin learning kabelnya wis mudun. Oh, ya kiki mana ya mas? Makan kabel mau bener tadi sih kalau Mungkin lagi anak tugas mana? Sugiki mana ya? Dinteni. Ya beb, subun. Wah, happy bro nih. Nah ini kan masalah akhlak sebenarnya. Intinya saya tadi tidak menceritakan kehebatan dia atau kehebatannya, tapi masalah akhlak. Saya waktu di Bang Lipo sama pimpinan saya itu teman main saya. Itu sekantor tuh heran. Kang Munir, kok gimana perasaannya ketika teman gerombolan sampean itu jadi atasan kamu? Saya tak pikir biasa aja. Biasa. Tapi orang-orang ya susah loh ya. Misalkan Bunga sama Nadia. Kemudian Nadia menjadi kepala kantor, Bunga menjadi TU. Harus diatur-atur. Gimana Nadia berasanya? Bunga melakukan kesalahan, misalnya ngetik 5 juta, masuk 4.900.000, kurang 100. Perusahaan bisa kolap loh karena laporan sedikit beda. Apa yang harus dilakukan? Akan sulit kan? Perasaannya bagaimana sih? Kita toboki bareng aja yuk, jangan-jangan gitu. Padahal nggak boleh kalau manajer perusahaan begitu. Ya. Nah itu yang saya rasakan begitu. Jadi ketika saya yang salah bukan saya, anak buah saya misalkan, otomatis tanggung jawab saya dong. Nah ketika sama teman saya tuh ya disalahin, gitu. Tinggalnya terus komitmen dari awal. Terus ya kira kalau salah tak salahin, bener tak bener nah. Oke siap. Yang penting kita masuk kerja. Jadi Bang Lipo, kita masuk Bang Lipo keren, bajunya kan keren, waktu itu ganteng, ada dasi. Ya. Waktu itu nggak tahu ternyata uangnya habisnya nggak jelas malah ya. Ya udahlah itu hal lain, itu hal lain. Tapi yang jelas, bagaimana coba? Saya menerapkan akhlak saya, katanya hormati sama yang lebih tua. Ini hormat sama yang sama, bahkan dia kata di bawah saya yang sering saya traktir gitu ya. Waktu kuliahnya bareng gitu. Nah ini akhlak, ini kebiasaan. Ternyata kebiasaan saya di pondok yang saya pakai, yang bikin yang lain sukses juga. Kalau kebiasaan di kampus, kebiasaan di sekolah itu ada yang saya pakai. Pelajaran pun ada. Dulu saya belajar kimia, terus kerja di bank. Feron 2 bereaksi dengan logam apa namanya? Timbal Me sekian akan berubah menjadi ditambah H2SO4 nol, itu nggak ada. Matematikanya juga nggak ada. Ya. Yang apa? Matematika tuh yang belajar sudut-sudut itu apa itu? Nggak ada. Tapi yang saya pakai semuanya yang menyebabkan saya naik setelah jadi financial advisor, senior financial advisor, manager, senior manager. Kebetulan saya sampai kepala cabang di Nganjuk. Itu dari itu adab di pesantren. Biasa kumpul, biasa roan, ada bareng. Saya mengenal watak ini. Oh, di pesantren ini kayak Zulkifli. Oke, di pesantren kayak Cak Inun. Ini pesantren kayak gitu.
Jadi di otak saya sudah otomatis, tapi saya nggak nyebut nama itu. Ngadepi wong mekenen ngomongnya mekenen. Jadi orang nggak sakit hati, malah dia bukan suka ya, apa ya, simpati. Kalau saya ada tugas yang berat dibantu ini akhirnya kalau saya lagi ada masalah pada kasihan, akhirnya diangkat, jadi senior, karena dianggapnya bagus kinerjanya. Kerjasama bukan apa, team building, teamwork kerjasama jadi bagus. Saya nggak egois kerja sendiri apa sendiri, nggak ya, pada kenyataan memang kerja sendiri tapi aslinya teamwork ya. Keberhasilan itu dari tim. Jadi ada back office kan, bagian ngetik-ngetik, saya front office, ada marketing, itu semua kerjasama. Nah itu ya, kalau orang akhlak sekolah kan egois dong. Pelajaran ini dia unggul di sekolah ranking 1 misalkan, temennya ada yang pengen ini ranking 1 prevensi cara jawabannya sudah tulang sih ya, mungkin ada beberapa yang kasih, tapi anak baik kan konon ya kan, posisi rasa ranking 1 apalagi sama yang ranking 2, 3 dia sebel. Kalau ngasih tahu ya ranking 30, 40 mah mungkin iyalah ngajarin ini. Coba kalau sama ranking 2 yang saingan dia di kelas tuh. Nah, kita dibentuk kompetitifnya tuh kompetitif tanpa rasa. Tapi kalau waktu saya di pondok ada kompetitif memang, pengen jadi pengurus, enak kan jadi pengurus, mengganan. Udah punya kuasa dan ini. Tapi berbeda kompetitifnya tuh. Saya jadi pengurus, ini saya udah biasa diatur, orang-orang yang biasa. Pas pegawai diatur, malah jadi atasan tinggi banget kan, lebih dari saya. Biasa. Ya tapi yang ngoper biasa di luar. Nah itu, hal-hal seperti itu tuh tidak diajarin di sekolah, diajarinnya begini ketika bareng-bareng begini. Jelas kan? Bareng-bareng begini, ini posisi sebagai ini sebagai ini. Ini yang nggak diajarin di sekolahan. Bagaimana kita menghadapi orang yang wataknya dari Bandung, menghadapi orang watak dari Indramayu, menghadapi orang yang wataknya dari Tegal, orang yang dari Brebes, orang dari Jambi, orang dari Kerawang, Jakarta, Indramayu, mana lagi? Sumbre, ya. Antuk ya. Batu Lawangnya, Batu Lawang. Jadi kira-kira itu. Makanya saya di sini sering cerita. Dalam cerita-cerita saya itu biasanya di situ ada integritas. Integritas itu apa? Ya, seseorang yang teguh menjalankan misinya tadi. Integritas lah. Ada cerita saya itu tentang kasih sayang, tentang ketekunan. Karena itulah yang bikin kita sukses. Masalah akhlak itu luar biasa, tawadu, tidak ujub, merasa hebat sendiri, takabur, gitu. Ya. Hal-hal itu yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Apalagi di ngaji kitab taklim isinya kan coba nasihat. Cuman yang belum di kalian ini adalah kebiasaan menulis. Saya belum mengajarkan, nanti pas sebelum hataman satu hari itu nanti Kang Mama. Bagaimana tulisan kalian meskipun sedikit di buku itu akan bermanfaat nanti suatu hari nanti. Percaya sama saya. Coretan saya waktu kecil pengangguran. Nanti kalau sudah lulus ngubungi kolega ayah saya mau kerja di iya. Padahal itu ngarang, misalnya lagi anu gurunya ngomong jadi bosan kita tulis
Tetap kayak kamu yang gambar kembang, gambar apa itu berguna suatu saat. Puisi-puisi saya dulu coret-coretan tuh, itu saya baca 15 tahun berikutnya, sekarang udah pada kemana ya. Ketika saya lagi di ngaji, saya baca itu luar biasa. Bukan kalem dewek ya, tapi memang luar biasa. Tapi nggak saya eksplorasi ke orang-orang ya. Jadi budaya menulis, siapa yang menulis maka dia membuat sejarah. Siapa yang tidak menulis dia akan dilupakan. Begitu mahfudotnya kira-kira. Belajar dari menulis apapun, ngarang, apalagi galau, tulis. Apa punya masalah? Pertama, uang habis. Ketiga, teman beresin. Keempat, sekolah males. Tulis solusi. Pertama, uang habis, kasih tahu orang tua, minta lagi coy. Kedua, penyelesaian dari tadi apa, teman bikin bete. Ngapain bikin teman, dia kan enggak ngasih makan gua, yang masih makan orang tua, kan gitu. Tulis. Ya paling kita nanti ngomonglah, itulah bagaimana caranya diakur lagi. Solusinya kasih, tulis kasih. Itu ternyata beberapa tahun berikutnya kayak gitu aja tuh. Itu ada maknanya buat kamu. Karena tadi sejarah akan berulang. Bukan sejarahnya, polanya itu akan berulang. Pola, ngerti nggak pola? Pola sih misalnya kerudung, kalian semua pakai kerudung, tapi polanya kan beda. Mungkin punya Soleha sama punya Nadia, polanya sama, pola. Tapi jilbabnya berbeda. Pola tuh baju, pola ini tangannya ke sini, ada pola ke sini. Nah, pola itu akan berulang, nanti suatu saat akan begini. Tahun 70-an polanya begini, tahun 75 beda lagi, 80, 90 balik lagi ke tahun 70-an lagi gitu. Ya, pola. Dan sejarahnya berbeda, orangnya beda kok, tapi polanya sama. Sama kejadian tersangkut sama kita sekarang, itu suatu saat akan ada lagi, tapi judulnya beda, orang-orangnya beda, kitanya aja yang sama. Ya, jadi pola akan terulang. Makanya budaya menulis ini yang saya belum diinikan di sini. Misalkan buku bikin resume setelah ngaji, ya, terutama pas muhadoroh, mesti bikin resume masing-masing. Yang ngaji sama pemunit, apa pemahaman kita sendiri. Jangan menurut teks kata-kata, tapi menurut pemahaman kalian yang sesuai dengan diri kalian. Oh ini, yang bikin sukses itu kebanyakan akhlak. Oh, akhlak yang baik, estetika, keteguhan, tawadhu. Itulah bagaimana kita menghargai orang lain. Ya. Itu yang bikin kalian akan menjadi orang nanti. Minimal diorangkan oleh orang lain, meskipun secara materi minim, tapi akan diorangkan melebihi orang lain. Misalnya, syukur sudah kayak harta, ya, keadaannya ada orang lain lebih lagi. Jadi itu hal-hal seperti ini, nah, yang membuat kita memiliki suatu keyakinan, sehingga berkah keyakinan dan kasih sayang tadi dan nasihat tadi itu akan menyebabkan kita semua menjadi orang alim. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka la haula wala quwata illa billah walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana ilana mamadona si'al karami Tapi benar ya tadi, jadi tolong setelah masalah laundryan yang putra atau yang putri semua itu batasnya di sini. Nanti sih ini taruh di sini, setelah sekat ini ada,
batasnya di situ. Ruang tamu juga di situ. Tamu, teman kamu, orang tua juga hanya sampai di sana. Kecuali darurat banget, dianterin sama pengasuh boleh ke atas. Nanti batasnya ini, ya. Ini untuk menjaga tadi, ya. Banyak hal lah pokoknya kita jaga. Itu saja. Silakan melakukan aktivitas yang lainnya. Yang putra wudhu terus sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.